Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajidah Itika Khalaila dari Pendidikan Ilmu Komputer A 2021, kelompok 5, Aljabar Linear dan Matriks. Di sini saya bersama 3 rekan saya, ada Belinda Makabasya, Muhammad Rehan Bahdim, dan yang terakhir ada Sarah Agnia Fauzia. Nah, daripada berlama-lama, jadi kami di sini akan membahas mengenai barisan Fibonacci. Nah, sudah terlihat ya? Aljabar linear barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu apa sih? Jadi, pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, yaitu jantan dan betina. Nah, carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan, dan secara umum setelah N bulan. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya, pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, sebut saja pasangan A. Pada bulan ke-1, berarti bulan pertama ya, tetap masih ada satu pasang kelinci, yang tadi yang A ini nih, yang awalnya, karena belum cukup umur untuk beranak. Kemudian pada bulan kedua, pasangan A mempunyai sepasang anak nih, yang A ini punya anak, sebut saja pasangan B. Jadi totalnya ada dua pasang kelinci gitu. Kemudian pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur. Jadi totalnya ada 3 pasang kelinci. Kemudian pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut saja pasangan D. Pasangan B juga mempunyai sepasang anak, sebut saja pasangan E. Jadi untuk total pasang kelinci yaitu ada 5 pasang kelinci dan seterusnya. Kita lihat lebih jelasnya, di sini sudah ada tabel kelahiran anak kelinci dari tiap bulan kedua dinyatakan pada tabel di bawah ini. Di sini ada induk kelincinya, ada A, B, C, D, E, F, G, kemudian di sini ada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kita lihat nih, dari induk kelinci yang A. Kita lihat dari induk kelinci yang A, terlihat bahwa di bulan pertama belum mempunyai anak, karena belum cukup umur ya. Kemudian di bulan kedua, yang A punya anak nih, yang A beranak, menghasilkan B, sebut saja B, sepasang kelinci B. Kemudian di bulan ketiga, induk kelinci A juga melahirkan sepasang kelinci, yaitu sebut saja C, dan bulan keempat juga melahirkan sepasang kelinci lagi, sebut saja D, dan si B juga nih ikut melahirkan, sebut saja E, sepasang kelinci E. Selanjutnya di bulan kelima, yang melahirkan sepasang anak yaitu ada kelinci A, B, dan C, yaitu menghasilkan F, G, dan H. Dan untuk bulan ke-6, di sini yang melahirkan sepasang anak cukup banyak, yaitu ada induk kelinci A, B, C, D, dan E. Di sini sebut saja melahirkan sepasang anak I, J, K, L, M. Jadi untuk total pasangan kelinci dari induk kelinci A ini sudah melahirkan sebanyak 13 pasang anak kelinci gitu ya. Coba kita cek lagi. Di sini ada pasangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Kalau misalnya kita hitung, berarti dari A ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi totalnya ada 13 pasang anak kelinci. Gitu. Kita lanjut. Nah, misalkan nih ada XM menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N. Nah, N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Maka X1-nya sama dengan 1. Di sini X2-nya 2, X3-nya 3, X4-nya 5, X5-nya 8, X6-nya 13. Nah, XN terbentuk dari 2 hal. Apa saja? Yang pertama, XN-1, XN-1 pasang kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasang anak yang dilahirkan. Karena apa? Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan. Jadi, yang di bawah 2 bulan itu belum cukup umur untuk melahirkan. Maka,
jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu XN-2. Nah, untuk relasinya gimana? Relasinya, maka didapat relasi XN sama dengan XN-1 plus XN-2 dengan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Nah, relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci. X yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Kita lanjut. Nah, di sini untuk membentuk barisan ini, tentukan dua suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, tentukan suku ke N sebagai jumlah dari dua suku sebelumnya, yaitu Xn sama dengan Xn-1 plus Xn-2. Jadi, suku keduanya adalah 2 sama dengan 1 plus 1. Untuk suku ketiganya bagaimana? Suku ketiganya adalah 3 sama dengan 2 plus 1. 2 dari mana? Dari sini nih. Xn kan 3. 3 min 1 berapa? 3 kurangi 1, 2. Kemudian Xn-2, 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi, untuk Xn-nya 3 adalah 2 plus 1. Gitu, dan seterusnya. Nah, rumus tersebut dikatakan rekursif karena sejumlah N-1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Nah, dalam proyek ini akan menggunakan nilai eigen dan diagonalisasi untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke N dari barisan Fibonacci. Oke, baik, untuk selanjutnya silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah latihan soal. Bukan sebuah sih, ada beberapa latihan soal. Di sini untuk soal yang pertama, yaitu untuk soal A, itu kita disuruh untuk menghitung suku pertama dari barisan Fibonacci. Nah, di sini di soal itu diketahui gitu untuk rumus Fibonacci itu kan Sn sama dengan Sn min 1 ditambah Sn min 2. Nah, terus di soal juga diketahui X1-nya 1, ya X2-nya juga 2 gitu. Terus di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya perlu memasukkan si rumus ini dengan beberapa hal yang sudah diketahui di soal. Contohnya kita akan mencari nilai dari si X3 melalui rumus di atas. Di sini kan ditulis rumusnya Xn sama dengan Xn min 1 ditambah Xn min 2. Jadi untuk mencari X3 berarti N-nya diganti jadi 3 semua. Jadi di sini nanti ditulis X3 sama dengan X3 min 1 ditambah X3 min 2. Jadi nanti kita dapat hasilnya gitu, X3 min 1 itu hasilnya X2, terus X3 diambil 2 itu X1. Jadi tinggal dimasukin X2 tadi nilainya udah diketahui 1, terus X1 tinggal dimasukin nilainya juga 1. Nah, untuk mencari X4 sampai seterusnya juga sama, menggunakan hal itu atau rumus yang di atas. Jadi kita akan buktikan aja sekali lagi untuk mencari nilai dari X10. Nah, X10 ini kita cari dengan cara Xn min 1, N-nya diganti jadi 10, jadi X10 min 1 jadi X9, terus ditambah Xn min 2, N-nya diganti jadi 10, jadi X10 diambil 2 jadi X8. Kita masukkan di sini X9-nya udah diketahui 34, terus X8-nya juga udah diketahui sebelumnya, udah dicari sebelumnya itu 21. Jadi nanti hasilnya X9 ditambah X8 yaitu 55. Nah, kurang lebih begitu untuk penyelesaian untuk soal nomor A. Selanjutnya kita langsung ke soal B. Di sini di soal B itu kita disuruh untuk menentukan rumus dari suatu AN min 2 dikali X1 dikali X2, terus mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan kedua. Nah, jadi sebelum itu di soal itu dikasih tahu gitu A-nya itu 110, matriksnya itu 110. Terus dikasih tahu juga X1 bernilai 1, X2 bernilai 1, jadi otomatis X3-nya itu 2 dan X4-nya itu 3. Nah, kita lanjut ke cara penyelesaiannya gitu. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus A dikali X1 X2 ditambah A dikali X1 X2. Terus nanti habis itu kita tinggal masukin aja nilai A-nya itu tadi kan udah diketahui ya 110, terus tinggal dikali X1 X2. X1 X2-nya juga udah dikasih tahu di soal itu bernilai 1 dua-duanya gitu. Jadi tinggal dikaliin si A sama nilai dari X1 dan X2-nya. Jadi nanti kalau udah dihitung itu hasilnya bakal 2 sama 1. Nah, 2 sama 1 itu mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Nah, terus habis itu
untuk A pangkat 2 dikali X1 dikali X2 itu nanti si A-nya tinggal dikuadratin, hasilnya jadi 211, terus dikali X1 X2 yaitu 11, nanti hasilnya 31. Di sini merepresentasikan suku Fibonacci keempat. Kenapa keempat? Jadi di sini si 3 sama 1 itu dijumlahin. Terus di sini dan keduanya itu nanti kita cari tahu ya. Terus untuk A pangkat 3-nya itu tinggal diperpatin juga si A-nya, terus dihitung jadilah 5 sama 3 mempersatukan suku Fibonacci kelima dan kedua. Nah, jadi dapat simpulkan gitu berdasarkan jawaban di atas, AN2 dikali X1 X2 mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan kedua. Kita ambil contoh gitu ya, misalkan tadi itu N-nya 3 aja gitu, kita ambil 3, jadi tinggal masukin ke rumusnya tadi, ke AN2, di sini N-nya diganti jadi 3, jadi A3 pangkat 2 dikali X0 sama X1. Di sini A3A pangkat 3 dikurangi 2 itu jadi sama dengan A pangkat 1. Jadi sama aja kayak 1, 1, 1, 0 dipangkatkan 1, tinggal dikalikan dengan nilai dari X1 sama X2-nya tadi kan 1, 1, jadi didapatlah 2 sama 1. Jadi suku Fibonacci ke N yaitu 3 dan kedua gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Belinda Malfabasya. Dipersilakan. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu diketahui A sama dengan 1, 1, 1, 0, carilah matriks P sehingga P pangkat min 1 AP sama dengan D adalah matriks diagonal. P pangkat min 1A, PP pangkat min 1 sama dengan PDP pangkat min 1, A sama dengan PDP pangkat min 1, A3 sama dengan PD pangkat 3, P pangkat min 1. Maka untuk penyelesaiannya, nilai P merupakan nilai vektor eigen dari matriks diagonal V1, V2. Berdasarkan perhitungan matriks diagonal pada soal, dapat dinyatakan D pangkat N sama dengan PA pangkat N, P pangkat min 1. Nah, di sini tuh ada rumus untuk mencari nilai eigen, yaitu lambda I min A. Dengan lambda I yaitu lambda 0, 0 lambda, dan A-nya itu 1, 1, 1, 0. Maka dihasilkan lambda min 1, min 1, min 1 lambda. Maka nilai determinannya yaitu lambda dalam kurung lambda min 1, min 1, sesuai dengan hasil perkalian, maka lambda kuadrat min lambda min 1. Maka nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 1 min akar 5 per 2, lambda 2-nya yaitu 1 plus akar 5 per 2. Nah, selanjutnya untuk mencari vektor eigen, maka lambda min 1, min 1, min 1 lambda, X1, X2 sama dengan 0, 0, yaitu, nah, selanjutnya untuk lambda satunya yaitu 1 min akar 5 per 2, di mana 1 min akar 5 per 2 min 1, min 1, min 1, 1 min akar 5 per 2. Nah, untuk hasil perkaliannya yaitu X1, X2 sama dengan 1 min akar 5 per 2, 1, yaitu lambda 1, 1. Nah, untuk lambda 2-nya yaitu 1 plus akar 5 per 2. 1 plus akar 5 per 2 min 1, min 1, min 1, 1 plus akar 5 per 2. Nah, hasil perkaliannya itu menjadi lambda 2, 1. Sehingga nilai P-nya adalah P sama dengan lambda 1, 1 lambda 2, 1, atau P sama dengan 1 plus akar 5 per 2, 1, 1 min akar 5 per 2, 1. Setelah menemukan P, maka cari nilai inverse P agar dapat dicari nilai D-nya. P pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 per akar 5 per 2 dikurang 1 min akar 5 per 2. Dikali 1 min 1, min 1, 1 min akar 5 per 2, selanjutnya 1 plus akar 5 per 2, maka dihasilkan akar 5 per akar 5, min akar 5 per 5, min 5 plus akar 5 per 10, 5 plus akar 5 per 10. Setelah nilai P dan P inverse sudah diketahui, maka nilai D sudah dapat dicari. Dengan D sama dengan pangkat, maaf, D sama dengan A, P pangkat min 1, selanjutnya dimasukkan nilai-nilainya,
Sehingga nilai D yang diperoleh adalah D sama dengan 1 plus akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Baik, untuk soal yang keempat, di mana soalnya yaitu dari matriks D yang telah diperoleh sebelumnya pada nomor C, hitunglah PD P pangkat min 1, X1, X2, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, merepresentasikan suku Fibonacci keberapa dan keberapa. Nah, yang pertama itu untuk PD pangkat 2, P pangkat min 1, X1, X2. Yang keduanya itu PD pangkat 3, P pangkat min 1. Selanjutnya PD pangkat N min 2, P pangkat min 1, X1, X2. Kita langsung ke penyelesaiannya. Ini untuk yang pertama, yaitu P DP pangkat min 1, X1, X2, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai dari P, nilai dari D, dan nilai dari P pangkat min 1 yang sebelumnya sudah kita temukan di soal yang nomor C. Nah, jangan lupa juga kita itu untuk memasukkan nilai X1 dan X2-nya yaitu 1, 1. Nah, maka hasilnya itu 1, 1 yaitu merepresentasikan barisan Fibonacci kedua dan ke-1. Selanjutnya, PD pangkat 2, P pangkat min 1. 1, 1 sama juga kita memasukkan nilai dari P, nilai dari D, dan nilai dari D kuadrat, dan nilai dari P pangkat min 1-nya, dan nilai dari X1 dan X2-nya. Dengan hasil 2, 1. Ini tuh merepresentasikan barisan Fibonacci ketiga dan kedua. Nah, untuk yang terakhir, yaitu PD pangkat 3, P pangkat min 1, 1, 1, sama juga memasukkan nilai dari P, nilai dari D pangkat 3, dan nilai dari P pangkat min 1. Dan juga nilai dari X1 dan X2-nya. Maka diperoleh hasil 3, 2. Nah, ini tuh merepresentasikan barisan Fibonacci keempat dan ketiga. Begitu pula seterusnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada contoh soal lainnya, yaitu di sini kita diperintahkan untuk mencari suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200. Nah, soal ini bisa dicari dengan menggunakan rumus yang telah ditemukan di soal-soal sebelumnya. Nah, setelah mengerjakan soal-soal sebelumnya, kita punya rumus untuk menemukan Fn, di mana Fn merupakan suku Fibonacci ke n, di mana untuk mencari Fn adalah dengan menghitung 1 per akar 5 dikali 1 tambah akar 5 per 2 pangkat n dikurang 1 kurang akar 5 per 2 akar n. Nah, untuk perhitungannya ada di slide selanjutnya. Nah, di soal kita diminta untuk mencari suku Fibonacci ke 100 dan 200, berarti F100 dan F200. Yang pertama F100 yaitu 1 per akar 5 dikali 1 tambah akar 5 per 2 pangkat 100 dikurang 1 tambah mohon maaf, ini sepertinya harusnya kurang 1 kurang akar 5 per 2 pangkat 100. Nah, setelah dihitung kita mempunyai hasil yaitu 3,54224848 kali 10 pangkat 20. Jadi digitnya sangat banyak gitu ya. Nah, untuk menghitung Fibonacci ke 200 yaitu 1 per akar 5 dikali 1 tambah akar 5 per 2 pangkat 200 dikurang 1 kurang akar 5 per 2 pangkat 200. Nah, hasilnya yaitu 2,80571172 dikali 10 pangkat 41. Nah, itu untuk soal yang E. Selanjutnya soal yang F, yaitu jika memungkinkan buatlah sebuah source code program komputer untuk mencari suku ke n dari barisan Fibonacci dengan X1-nya A dan X2-nya B. Untuk lebih mudahnya saya akan menjelaskan di kode editornya langsung ya. Nah, ini saya sudah membuat kode program yang sesuai dengan soal, yaitu membuat menghitung Fibonacci ke
sekian dengan inputan X1 tuh dimana X1 itu adalah bilangan pertama dan X2 nya itu bilangan kedua sesuai inputan dari user gitu. Nah, kita akan jelaskan sedikit programnya, yaitu yang pertama ada includes stdio.h, yaitu untuk mengambil fungsi yang berhubungan dengan input output, seperti di sini ada print, ada scan. Nah, sebelum ke fungsi Fibonacci, kita mulai dari fungsi mainnya dulu, yaitu kita pertama inisialisasikan variabel bertipe data integer yaitu NABI. Nah, ini N itu untuk menampung ini suku ke N nanti yang diinputkan oleh user, yaitu di sini. Nah, A tuh dan B sesuai dengan soal, dimana X1-nya itu kita masukkan ke A dan X2-nya itu B, dan I nanti kita gunakan variabel I untuk pengulangan nanti untuk mencetak barisan sideret Fibonacci-nya ya, dari suku ke 1 sampai suku ke N. Nah, di sini ini di line 25 dan line 27 kita memanggil fungsi Fibonacci dengan ini I, A, dan B. Nah, kita bahas si fungsi Fibonacci-nya ya. Nah, kita punya tipe data yang diberikan dari in main, yaitu N, A, dan B. N tuh untuk mewakili nantinya tuh untuk si N-nya ya, tipe barisan keberapa gitu. Nah, A dan B untuk si yang pertama, deret pertama, dan B itu untuk kedua. Nah, karena ada kondisi di mana kita mengetahui suku pertama dan suku kedua, yaitu suku pertamanya A dan suku keduanya B sesuai dari inputan user, maka kalau misalnya kita berikan kondisi if, yaitu N sama dengan 1, dimana maksudnya N sama dengan 1 berarti N-nya itu suku pertama, maka return A, maka nilai yang akan diberikan adalah A. Ya, A tuh berarti si suku pertama yang diinputkan tadi. Nah, jika N-nya itu 2 berarti suku kedua, maka yang dikembalikan nilainya adalah B, yaitu suku kedua. Nah, di sini yang menjadi garis bawahnya itu di line 9 ini. Nah, jika bukan bukan suku ke-1 dan kedua, maka yang dieksekusi adalah baris 9, di mana di sini merupakan menggunakan konsep rekursivitas ya. Jadi ketika si N-nya itu bukan 2 dan 1, maka akan mengeksekusi fungsinya lagi. Jadi ketika di dalam fungsi bernama Fibonacci ini memanggil lagi fungsi bernama Fibonacci, di mana fungsi ini akan terus dijalankan gitu, terus kembali sampai angkanya tuh memenuhinya tuh 2 atau 1 gitu. Nah, dimana untuk menghitung si suku Fibonacci selanjutnya, yaitu dengan rumus ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Fibonacci N kurang 1, yaitu suku sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita mencari suku kelima, maka ini merupakan Fibonacci suku keempat ditambah Fibonacci N-2, berarti 2 suku sebelumnya. Berarti kalau kita mencari suku kelima misalnya, maka untuk mencarinya itu Fibonacci suku keempat ditambah dengan Fibonacci suku ke-3 ya. Nah, kita langsung coba saja kode programnya. Nah, oke. Di sini kita masukkan suku ke N, misalnya kita akan mencari suku ke-7 dengan angka X1-nya 1 dan X2-nya 2. Nah, ini ada merupakan 7 deret awal dari Fibonacci yang angka pertamanya 1 dan 2. Kita bisa cek 1, 2, 3, betul, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8, 21, dan suku ketujuhnya yaitu 21. Begitu. Kita coba dengan inputan lainnya. Kita akan cari ke 10 dengan angka awalnya tuh 13 dan angka
keduanya tuh 25. Nah, ya betul, masih bisa dicek. Oke, mungkin untuk kode programnya sekian. Oke, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami sangat menerima sekali jika ingin ada kritik ataupun masukan dari teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.